Mantan Wali Kota Jakarta Selatan. Bagaimana Anda melihat perpindahan beliau? Memang kalau kita lihat cuman beliau sendiri kan yang turun dari segi status atau prestis. Kalau eselon tetap sama. Oke, jadi secara pangkat ini sebenarnya tidak ada penurunan. Tidak. Hanya institusinya aja yang satu lebih prestisius dari yang lain. Luas ke wilayah, luas kewenangan, ya, bobotnya memang ya kecil. Memang menjadi wali kota sebuah wilayah kota, terus kemudian mengepalai sebuah perpustakaan untuk bagian tentu beda arsip jauh, ini. volume kerjanya beda jauh. Kalau di perpustakaan ya bisa sambil baca-baca, kan minum kopi. Iya, gitu. ini ada grafis nih Bang Andrinov. 4 kisah Anas Effendi sebelum digeser dari wali kota Jaksel jadi kepala perpustakaan. Yang pertama, Anas sempat disebut sebagai wali kota yang lincah oleh Gubernur Joko Widodo sendiri. Ini beliau mengatakan Anas diganti bukan karena alasan tidak sigap bekerja. Dan Gubernur Joko Widodo menilai kinerja Anas dalam penguasaan dan penanganan permasalahan semasa menjawab wali kota Jakarta Selatan sudah bagus. Lalu yang kedua, Anas sendiri mengklaim telah menjalankan instruksi Jokowi. Yang ketiga, ini Pak Anas Effendi pernah menyebut jalur sepeda tidak efektif di wilayah Jakarta Selatan yang dari Taman Ayodhya menuju wilayah Melawai itu. Dan yang keempat, Jokowi pernah marah-marah di kantor wali kota Jakarta Selatan. Ya, itu kan beberapa saja pernyataan atau penilaian ya, yang kalian. Tetapi saya yakin Pak Jokowi dengan Pak Basuki itu sudah melakukan penilaian yang lebih lengkap, gitu ya. Kemudian sudah melihat kebutuhan apa untuk wilayah Jakarta Selatan itu. Nah, mungkin dari segi lincah dalam artian kesiapan untuk bergerak, Pak Anas itu memang masih cukup ya, karena kan track recordnya beliau selama ini bagaimana? Beliau kan memang sebetulnya orang lapangan juga, tetapi dalam hal kewilayahan itu perlu pemahaman tertentu. Perlu orang yang juga punya ide-ide baru atau cepat menangkap ide-ide baru gitu. Kemudian kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana dengan sosok yang menggantikannya sekarang, Bang Andrinov? Sebetulnya sama dengan beberapa sosok yang dipromosikan ya. Saya melihat mereka itu dilihat ada potensi ya, dan kemudian diharapkan punya motivasi yang lebih besar karena kan mereka dapat promosi ya. Kemudian potensinya kelihatan untuk bisa mengaktualisasikan kemampuannya lebih besar lagi gitu. Nah, sementara yang di atas itu ya ada yang sudah mentok gitu ya, dari segi kemampuannya nggak bisa dikembangkan, kemudian ya semangatnya gitu. Dan pos wali kota Jakarta Selatan ini sudah langsung terisi atau akan menunggu dulu? Kabarnya akan diisi oleh wakil, jadi yang menggantikan ini memang sudah jenjang karirnya lah. Ya, dan itu juga yang harus kita lihat, jadi pertimbangan bijaknya kan semuanya sekarang masih dari dalam. Ya, itu ada dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada di masing-masing sosok itu. Ya, mereka tetap diutamakan untuk mengisi untuk promosi. Ada etikat baik untuk tetap mengutamakan yang dari dalam ya. Iya, betul. Oke, baik Bang Andrinov, kita lanjutkan diskusi usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Dialog Jurnal Siang Berita 1. Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa lokasi pusat pelayanan masyarakat. Kehadiran Jokowi pun membuat panik petugas. Ya, udah, coba dulu. Iya, Pak. Pak Lurah belum ada? Pak Lurah udah ke wilayah, Pak. Wilayah. Pendidikan. Ya pemirsa, Dialog kami lanjutkan. Bang Andrinov, itu barusan kita lihat liputannya tanggal 23 Oktober tahun lalu Jokowi melakukan sidak pertamanya. Dan terlihat memang seperti yang Bang Andrinov katakan tadi. Ya, ingin langsung bekerja ya. Kemudian karena beliau itu sudah menduga kalau di pelayanan dan di... Jadi sebelum sidak itu bahkan beliau sudah mengira-ngira akan seperti itu ya, akan terjadi kekosongan di kantor-kantor itu. Ya, masalah birokrasi itu masalah yang mendorong beliau untuk maju ke Jakarta sebetulnya. Oke, jadi memang dia mau melakukan reformasi birokrasi ya. Pak Jokowi ini melihat kaitan antara masalah Jakarta ini dengan persoalan tidak optimalnya birokrasi. Oke. Ya, sementara birokrasinya adalah modal ya untuk bekerja, memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat, menunjukkan kinerja pemerintahan. Nah, Bang Andrinov sendiri sebagai pengamat kebijakan publik ya, ini kalau diperbandingkan dengan kepemimpinan Foke dulu, apakah seperti ini juga? Langsung mencopot jabatan ketika dilihat tidak sanggup bekerja dan dirotasikan ke bidang lain, mempromosikan yang lebih sanggup, atau bagaimana Anda melihat ya perbedaan kedua sosok pemimpin ini? Sebetulnya nggak perlu lagi dibandingkan ya.
Tapi apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi dengan Pak Basuki ini sebetulnya adalah antitesis terhadap Antitesa, wah. ya, dari kepemimpinan sebelumnya. Karena masalahnya di situlah, maka sekarang dikasih solusi dengan seperti itu, ya, benahi birokrasi, benahi anggaran, ya. Nah, dua itu modal dasar buat pasangan Benahi ini. birokrasi, benahi anggaran. Iya, itu kan sudah dilakukan yang pertama sekali kan benahi anggaran, ketemu disisir anggaran yang nggak perlu, program yang nggak perlu, ketemu sampai 4 triliun untuk disisihkan bisa membelanjakan ke hal yang perlu. Nah, kemudian birokrasi, nah itu dua itu buat mereka ini itu modal dasar. Nah, itu yang diabaikan di periode-periode sebelumnya. Ya, Anda mungkin, melihatnya dua hal itu terabaikan. iya di betul, periode karena sebelumnya. kan saya memperhatikan kenaikan anggaran APBD DKI itu 2,5 triliun tiap tahun dari tahun 2000. Dari tahun 2000, Dari tahun APBD 2000, DKI setiap tahun naik 2 triliun. Dan itu jelas makin nggak seimbang dengan kinerja, ya, yang dihasilkan, output kerjanya, ya, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, makanya masalah jadi menumpuk. Hanya ditanda-tanya lah uangnya kemana, dialokasikan kemana. Iya, justru PR semakin banyak dengan Ya, banjir, dengan macet kerjanya ya. seperti apa. Nah, itu jadi itu yang saya duga menjadi perhatian utama dari Gubernur Jokowi. Dan makanya beliau kemudian maju karena ingin membenahi benang yang sudah kusut ini ya Bang ya. Betul sekali. Nah ini, tapi kalau dipikir-pikir ya, sebagai gubernur apakah dia memang mempunyai kuasa untuk merotasi pejabat-pejabatnya? Kalau DKI Ya. DKI, gubernur di DKI itu satu-satunya gubernur yang punya kewenangan mengganti sampai ke tingkat kelurahan. Oke, Gitu, jadi betul. dengan sidak yang sudah Ya, dilakukan tadi, karena kalau dia melihat di DKI provinsinya nggak punya daerah otonom lagi di bawah. Ya, kalau provinsi Jawa Barat ya bupati, wali kota yang punya kewenangan lebih banyak urus. Ya, kalau DKI ya semua, makanya dulu Batu Bangjas juga gitu. Ada lurah yang ketahuan gitu, di Gambir juga kalau nggak salah, ya langsung dicopot. Ya, kalau Bang Yas kan salah satu kelebihan dia tegas ya. Cepat langsung ngambil tindakannya. jadi kalau kita lihat tadi tahun lalu Pak Jokowi sempat sidak, dia bahkan bisa mengganti hingga ke level itu yang dia lihat Iya, belum pada datang betul, di iya. kantornya. Tapi itu kan sebetulnya sekaligus untuk shock terapi. Nanti yang bekerja berikutnya harusnya adalah wali kota. Wali kota ya, membina, mengawasi, itu harusnya wali kota. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan ada rotasi-rotasi selanjutnya nih Bang ya? Saya rasa masih akan ada ya untuk ini. Kalau dilihat itu kan belum semua gitu ya. Oke. Tapi kalau diperhatikan emang sudah seperti ini mekanisme kerja Jokowi dari dulu beliau masih Kalau menjabat kita menjadi amati wali kota Solo. yang membuat Solo itu berubah cukup besar selama 5 tahun atau 7 tahun, yaitu memang karena cara kerja seperti itu. Dan dia melakukan hal Betul, seperti ini juga, shock terapi, ya, betul. rotasi. Masalahnya mirip ketika, cuman skopnya lebih kecil. Ya, juga menghadapi masalah di birokrasi, penggunaan anggaran yang sembarangan, lalu dibenahi dengan dia benahi anggaran, benahi birokrasi, dia bisa bangun 15 sampai 16 pasar tradisional, bangun taman kota yang cukup luas, membebaskan kawasan bantaran sungai dan lain-lain gitu. Oke, baik Bang Andrinov, saatnya kita jeda pariwara lagi, pemirsa.